Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Duyanti. Saya mahasiswi jurnalistik kelas 3D. Di video kali ini saya akan membahas apa sih itu teori uses and gratification. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu teori komunikasi massa. Jadi, teori komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Dalam komunikasi massa, pesan bisa diterima oleh jutaan orang secara bersamaan. Nah, teori yang akan kita bahas kali ini menjelaskan bagaimana dan mengapa audiens menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori uses and gratification ini muncul pada tahun 1940-an hingga 1970-an. Tokoh-tokoh utamanya adalah Elihu Katz, J.G. Bambler, dan Mikhail Gurevich. Mereka menolak pandangan lama yang menganggap audiens pasif, seperti pada teori peluru ajaib, dan justru menegaskan bahwa audiens itu aktif. Artinya, khalayak tidak hanya menerima pesan begitu saja, tetapi memilih media yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, inti dari teori ini adalah yang pertama, audiens bersifat aktif, artinya mereka memiliki tujuan saat menggunakan media. Yang kedua, pemilihan didasarkan pada kebutuhan pribadi, seperti mencari informasi, hiburan, identitas, atau interaksi sosial. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan lainnya, misalnya teman, keluarga, atau aktivitas lainnya. Dengan kata lain, media bukan satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan, tetapi salah satu di antara banyak pilihan. Katz dan kawan-kawan mengelompokkan kebutuhan audiens ke dalam 5 kategori utama, yaitu yang pertama, kebutuhan konognitif, yaitu kebutuhan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang dunia di sekitaran kita. Yang kedua, kebutuhan afektif, berkaitan dengan emosi dan hiburan, seperti menikmati musik, film, atau tayangan yang menyentuh perasaan. Yang ketiga, kebutuhan personal integratif, yaitu keinginan untuk memperkuat identitas diri serta meningkatkan rasa percaya diri dan status sosial. Yang keempat, kebutuhan sosial integratif, berhubungan dengan upaya untuk memperkuat hubungan sosial dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kelima, kebutuhan attention release, yaitu dorongan untuk melepaskan ketegangan, stres, atau kebosanan melalui kegiatan yang menyenangkan. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa setiap individu menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari mencari informasi hingga mencari hiburan untuk pelarian dari rutinitas. Seiring dengan perkembangan teknologi, teori ini pun mengalami perluasan makna. Jika dulu penerapannya lebih berfokus pada media tradisional seperti televisi dan radio, kini teori tersebut juga digunakan untuk memahami perilaku pengguna media digital. Misalnya, bagaimana seseorang memilih menonton YouTube, scroll TikTok, atau membaca berita online sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, mulai dari mencari informasi, hiburan, hingga sekedar melepas penat dari kegiatan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan teori ini adalah penelitian tentang penggunaan YouTube oleh mahasiswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menonton YouTube untuk hiburan, mendapatkan informasi baru, dan membangun identitas diri melalui konten yang mereka pilih. Ini membuktikan bahwa audiens aktif menyesuaikan pilihan media dengan kebutuhan pribadinya. Jadi kesimpulannya yaitu teori uses and gratification ini menjelaskan bahwa audiens bukanlah penerima pesan yang pasif, melainkan pengguna aktif media yang memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.